Baik, seluruhnya duduk siap, gerak. Sebelum mengikuti pembelajaran, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Beri salam kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Nah, supaya kita lebih semangat lagi untuk belajarnya, jadi kita akan ice breaking dulu terlebih dahulu. Jadi ice breakingnya itu adalah tepuk semangat. Tahu di semua? Tahu. Ya, baik, kalau begitu kita bersama-sama ya. Tepuk semangat. Dan dan dan. Ding ding ding. Dun dun dun. Dan dan dan. Ding ding ding. Dun dun dun. Set. Aha aha na. Aha aha na. Aha aha semangat. Ya, tepuk tangan semuanya. Baik. Nah, anak-anakku sekalian, coba kita bayangkan sebuah pohon. Tahu semua pohon pernah lihat? Pernah. Pohon apa saja yang pernah kalian lihat? Pohon apa yang ada di mangga? Kelapa. Apa lagi? Kelapa. Apa lagi? Pisang. Pisang. Ya, jadi banyak ya pohon di sekitar kita. Nah, pohon itu punya yang namanya batang utama dan juga terdiri dari banyak ranting. Nah, kalau batang utama itu hilang, maka pohonnya tidak akan bisa berdiri. Nah, begitu juga sebuah teks. Jadi teks itu memiliki gagasan utama yang berperan sebagai batang dari bacaan tersebut. Nah, selanjutnya, maka dari itu, pada hari ini kita akan belajar sesuatu yang sangat penting, yaitu menentukan gagasan utama dalam sebuah paragraf. Siapa yang tahu apa itu gagasan utama? Ada yang tahu apa itu gagasan utama? Ayo. Gagasan utama. Saya Bu, Ya, Marceliani, silahkan. gagasan utama adalah ide pokok atau inti pembahasan yang terdapat dalam sebuah paragraf. Ya, gagasan utama disebut juga dengan ide pokok. Jadi, gagasan utama itu sama dengan ide pokok atau inti dari sebuah paragraf atau kalimat. Nah, jadi bagus sekali ya tadi jawaban dari Marceliani. Jawabannya sudah mengarah ke sini. Jadi gagasan utama itu sama dengan ide pokok atau disebut juga dengan inti dari sebuah paragraf. Dan hari ini kita akan belajar bagaimana cara menemukannya dengan mudah. Nah, perhatikan di atas. Ibu akan menuliskan sebuah contoh paragraf.
Nah, jadi tadi Ibu sudah tuliskan sebuah paragraf. Selanjutnya di sini Ibu juga menyediakan beberapa gambar. Nah, dari gambar-gambar ini kita juga bisa menentukan atau mengetahui gagasan utama. Nah, ada yang tahu apa arti dari keempat gambar di atas? Makhluk hidup. Ya, makhluk hidup. Ada jawaban lain? Saya, Bu. Kalau kita gabungkan keempat gambar ini, kira-kira apa yang bisa kita simpulkan tentang pentingnya sungai? Pentingnya sungai bagi manusia, ikan, dan tumbuhan. Iya, jadi pentingnya sungai bagi manusia, hewan, dan juga Tumbuhan. tanaman. Nah, jadi benar sekali ya. Jadi anak-anak sekalian sudah bisa menentukan gagasan utama melalui tulisan dalam bentuk tulisan dan juga gambar. Setelah anak-anak sekalian tadi mempelajari tentang gagasan utama atau inti pembahasan atau ide pokok dari suatu paragraf, nah Ibu ingin mengetahui sejauh mana pemahaman kalian, apakah kalian semua benar-benar paham tentang materi ini atau tidak. Untuk itu Ibu akan membagi kelompok. Di sini ada 6 orang, jadi Ibu bagi 3 kelompok. Masing-masing duduk berkelompok. Wahyu bersama Rara, silakan. Ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Silakan duduk bersama. Oke, baik. Di sini Ibu memiliki kertas, di dalamnya ada paragraf yang nanti kalian bersama kelompok kalian akan menentukan ide paragraf atau inti dari pembahasan dari paragraf ini. Oke, baik, untuk kelompok 1 silahkan pilih. Ini. Untuk kelompok 2. Ini. Dan untuk kelompok 3. Oke, baik, bagaimana kelompok 1 ada masalah? Tidak ada, Bu. Silakan semuanya bekerja sama, tentukan inti dari pembahasan atau inti dari apa maksud paragraf tersebut. Apa ada masalah? Tidak ada, Bu. Ada Tidak ada, yang Bu. ditanyakan? Ya, ya. Tangan dulu. Oke, baik. Sepertinya dari saya lihat kelompok 1 dan kelompok 2 sudah selesai, namun kelompok 3 belum selesai. Ada masalah atau ada hal yang ingin dipertanyakan? Tidak membantu ini, Bu. Oh, silakan, Wahyu bantu temannya. Coba Ibu lihat yang mana ya. Oh, jadi ini ditentukan. Silakan cermati dulu bacaan paragraf ini, baru tentukan apa sih yang dimaksud dari paragraf ini. Ayo, Bu. Ya, terima kasih, Bu. Oke, baik, Ibu tadi lihat dari semua kelompok sudah selesai menentukan ide pokok tiap paragraf. Jadi Ibu mau satu kelompok perwakilan maju ke depan untuk membacakan paragraf apa yang dipilih dan sampaikan kepada teman-teman inti dari paragraf tersebut. Untuk itu saya Ibu acak mulai dari kelompok 2. Silahkan yang ingin sebagai perwakilan. Oke, Mas Kalian, tepuk tangan untuk Mas Kalian. Silakan dibacakan. Jadi, paragraf yang kami dapat itu, hewan memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan kelangsungan rantai makanan. Setiap spesies hewan dari yang kecil hingga besar berkontribusi dalam proses alamiah seperti penyerbukan tanaman, pengendalian populasi serangga, dan pemecahan bahan organik. Gagasan utamanya itu peran penting hewan serta pentingnya melindungi mereka untuk menjaga keseimbangan alam. Baik, jadi inti pembahasan dari paragraf ini yakni pentingnya
hewan bagi semua makhluk hidup, dan pentingnya juga menjaga hewan tersebut karena dari hewan kecil hingga besar itu berkontribusi besar bagi semua kehidupan. Oke, baik, tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 1. Oke, baik, lanjut ke kelompok 3. Saya mau Wahyu saja. Tepuk tangan. Baik, yang saya dapatkan itu sungai tidak hanya sebagai sumber udara, tetapi juga berfungsi sebagai pengendali banjir alami. Dengan aliran yang lancar, sungai mampu menampung dan mengalirkan air hujan sehingga mencegah terjadinya genangan atau banjir di sekitar tempat. Adapun gagasan utama yang kami dapatkan itu peran penting sungai dalam mencegah banjir. Oke, baik, betul ya, tepuk tangan. Jadi, lanjut ke kelompok 1. Paragrafnya yaitu manusia dan lingkungan memiliki hubungan timbal balik yang sangat erat. Kesejahteraan manusia bergantung pada kelestarian lingkungan karena lingkungan menyediakan sumber daya alam yang dibutuhkan untuk hidup seperti udara bersih, dan makanan. Adapun gagasan utama yang kami ambil yaitu hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungannya. Oke, benar sekali, tepuk tangan. Oke, jadi melalui pembelajaran dari materi ini terkait gagasan utama dalam suatu paragraf, kita dapat menyimpulkan bahwa gagasan utama itu merupakan pembahasan atau inti yang dibahas dalam suatu paragraf. Nah, jadi anak-anak, Ibu berharap semoga materi ini dapat dipahami dan Ibu tekankan kembali dan sampaikan rajin-rajinlah belajar, rajin-rajinlah membaca. Karena semakin kalian membaca, semakin kalian belajar, itu akan membuat kalian semakin cerdas dan semakin pandai, dan ini juga sangat bermanfaat dan sangat membantu pendidikan kalian di masa depan. Untuk itu kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.